Hello and welcome back to my channel. Halo anak-anak, kembali lagi di video kali ini ya, di video pembelajaran. Nah, jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, baik. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Baik, kita langsung saja ya. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kau makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Jadi ada kegiatan olahraga yang membuat kalian menjadi sehat dan kuat. Nah, di sini di video ini ada olahraga yang berbentuk permainan, yaitu ambil benderanya. Nah, bagilah siswa menjadi 2 kelompok, kemudian masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. Saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Nah, anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Nah, setelah semua siap, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. Nah, kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Nah, jadi seperti itu proses olahraga yang berbentuk permainan, yaitu ambil benderanya ya. Jadi kalian bisa bermain bersama teman lingkungan rumahmu karena kita dalam pembelajaran daring ya anak-anak. Jadi kalian bisa gunakan saudara-saudara kalian di rumah. Kemudian untuk mengikuti kegiatan olahraga ini. Nah, tentu dalam kegiatan berolahraga ini kalian difokuskan dalam olahraga berlari. Nah, pada saat kalian berlari tentu ada teknik berlari yang benar agar tidak terjadinya cedera pada saat olahraga maupun pada saat kalian berlari itu tidak terjadi cedera secara berat ya. Jadi dalam berlari pun ada teknik yang benar. Tidak asal-asalan kalian berlari seperti biasa itu ya. Jadi ada teknik yang memang benar-benar kalian harus pelajari, teknik berlari yang baik dan benar. Nah, seperti itu ya. Kemudian dalam permainan ini kalian harus menggunakan teknik yang benar seperti tayangan video ini, di mana tekniknya itu adalah kepala tegak, tangan agak menggenggam, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat, kemudian ujung kaki menghadap ke depan, bahu santai tidak diangkat ya, badan tegap tidak membungkuk. Kemudian jangan angkat kaki terlalu tinggi. Nah, seperti di gambar tuh. Kemudian telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Nah, jadi di video ini kalian bisa lihat posisi berlari yang benar ya. Baik. Nah, setelah berolahraga, kamu dapat berteduh dan beristirahat untuk merefleksikan kegiatan yang baru selesai. Nah, tahukah kamu, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman. Nah, tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, nah yaitu melindungi kita dari panas matahari ya. Nah, jadi tanaman itu sangat bermanfaat ya. Kemudian tumbuhan itu selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Nah, yuk kita cari tahu. Nah, yang pertama di sini ada gambar nanas ya. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Kemudian ada bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas.
Nah, umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapis batang dan membengkok ke dalam tanah. Nah, kemudian ada pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang. Pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Jadi kalau pisang sekali berbuah itu tidak bisa berbuah lagi ya. Jadi dia tumbuh dari anak pisangnya. Nah, dari sana dia akan tumbuh membentuk pisang baru. Nah, beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, makhluk hidup baru tumbuh itu berasal dari induknya ya. Jadi, lebih memahami tumbuhan itu kalian bisa membaca teks berikut. Nah, tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Kemudian Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Nah, tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Nah, wilayah pantai termasuk dataran rendah ya anak-anak. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Nah, tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Kemudian di dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger. Kemudian dataran tinggi Alas dan dataran tinggi Bone, yaitu terletak di Sulawesi Selatan. Nah, jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, kalian di sini dalam teks ini kalian bisa menentukan yang mana atau yang membedakan yang mana daerah termasuk dataran tinggi dan dataran rendah ya anak-anak. Nah, jika kita lihat dari lingkungan sekitar rumah kita, apakah kita termasuk dataran tinggi atau dataran rendah? Kalian bisa lihat apakah kita berdekatan dengan pantai atau kita berada di daerah dingin ya. Dari teks tersebut kalian bisa menentukan ide pokoknya ya. Ada 5 paragraf, jadi kalian bisa menentukan ide pokok dengan cara seperti yang ada di video ya anak-anak. Nah, kemudian Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Nah, tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang melimpah dan manfaat lainnya ya. Jadi Indonesia ini sangat memiliki berbagai jenis tumbuhan itu dan memberikan manfaat yang banyak bagi kita manusia ya. Nah, sekian penjelasan sedikit materi tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, jangan lupa kalian untuk mengupdate video yang terbaru kalian jangan lupa subscribe dan klik lonceng yang ada di bawah sini ya anak-anak. Bye bye.